Yes, DJ. Oke guys, ini ada kiriman barang lagi dari Merauke. Oke Mas Juli, dibongkar. Mas Juli jangan sobek atau apa, nanti rusak. Gimana Mas Juli? Keren. Kenapa kerennya Mas Juli? Wede, yes, kirimannya. No. Dahet. Aduh, bebek botol temen. Ngapa Pak? Bulat Australia gue. Krok as. Full plut. Nih, Masih standar nggak Mas Juli? standar. Ada pedok. Man. Terus apa lagi Mas Juli? Sama karburator. Nggak ada bawahnya, tutup itu kamu. Mau diapain tuh Mas Juli? Ini semuanya nanti mau kita benerin ya. Jadi ikuti terus channelnya Diko Racing biar Anda sekalian tidak ketinggalan. Boleh di skip ora? Di skip boleh, nggak di skip boleh. Sponsornya ditonton boleh, sponsornya nggak ditonton boleh, terserah. Yang penting subscribe, like, komen, share biar kita semua semangat bikin kontennya lagi. Oke. Baik. Oke, lanjut lagi guys, sudah ada Juli Sueb di sini. Dia kurir Diko Racing tapi dia turun mesin juga ahli guys, jago. Oh, lagi ngapain sih Mas? Pasang lahar Mas. Lahar apa? Lahar krengkes. Motor apa sih itu Mas? Fish Air. Dari kemarin Fish Air. Woi, bosen temen. Biarin. Motornya siapa sih Mas? Motornya customer. Customernya dari mana? Dari Makassar. Oh gitu. Iya. Pesan mesin full set apa? Betul. Terus sekarang mau ngapain Mas? Sekarang lah belum selesai ini masih pasang lahar ini. Banyak banget lahar sih yang harus pasang. Iya. Kenapa jadinya Pak Bawor? Nanya-nanya terus. Sekarang saya yang tanya. Pengen takon, pengen tanya-tanya. Tanya apanya? Nah, cekel. Pak Bawor itu mau ngapain? Ayo kowe. Guys, kepala saya pusing ruwet, ngerti ruwet. Jadi bukan pusing karena susah ya, pusing karena pekerjanya nggak pada berangkat guys. Aduh, saya minta libur ya, kemarin mereka minta libur, saya kasih libur sehari. Oke, masih kurang, saya kasih libur sehari lagi. Ini udah 3 hari belum masuk guys, mesinnya numpuk. Oke, hari ini saya mau modif kerkas satu lagi, kerkas Fish Air full clutch ya. Itu pisarnya siapa Pak Bawor? Ini punya pelanggan lagi. Dari mana? Dari AB Pura. Kok pelanggannya banyak banget? Ya beginilah, Diko Racing banyak pelanggan. Tapi pelanggannya mana dari luar Jawa semua. Katanya saya mirip orang luar Jawa. Jadi gini guys, kerkas PCR ya, itu dia masih ada kurangnya di sini sedikit. Nanti kita akan tambahkan material di sini dan di sini. Nanti gimana caranya? Nanti kerkasnya akan lebih gede sedikit lah, lebih tebal ini. Ini mengisi kekosongan ini guys. Nah, karena tidak rata. Entah ini kerkas asli atau palsu ini tidak tahu ya. Ada kodenya masalah A001 ini seperti kerkas. Saya jarang lihat kode ini. Kode rahasia. Kode rahasia mungkin.
Nah itu ditempel pakai lem kayak gitu guys. Aduh, pusing saya. Oke, ikuti nanti videonya saya ngelas kertas ya. Halo guys, ketemu lagi sama tukang lasnya Diko Racing. Tadi bos Diko Racing sudah suruh ngelas kertas. Nih kita mau ngelas kertasnya ya. Oke bos, ya dilas nih bos. Guys, jangan komen kacamatanya guys. Aduhnya kayak gini. Guys, jadi ini sudah dilas ya. Ya, tadi kan sini kurang material, kita tambahin material guys. Seperti itu, biar apa? Padat sedikit. Ikuti terus guys. Proses bubut keras biar kelihatan rapi lagi ya guys. Sama tukang bubutnya Diko Racing. Nih. Jadi, kalau kertasnya ini rada trouble guys, nggak lurus. Kalau misal Anda bingung ya Mas, di Diko Racing itu orangnya itu kembar-kembar guys. 5 saudara kembar kabeh. Semeno kabeh. Iya, jadi aja bingung. Aslinya beda wong jenenge beda-beda. Sudah ditempel tuh ya. Kalian lihat tadi kan ini masih kurang. Sekarang udah diisi, sudah dibubut. Kita tinggal main timah di sini. Sebelah guys, sebelah. Tonton sebelah. Baik guys, kita lihat proses pembubutan keras. Modifikasi keras. Dibikin jadi apa, Pak? Jadi ketuk. Guys, sekarang saya lagi bubut ini keras, modifikasi keras di Diko Racing ya. Kalian bisa ikuti sini videonya. Kita lagi tambahan material di belakang kertas ini ya guys. Tadi sudah dilas, sudah dibubut. Yang itu sekarang sebelahnya. Jika kalian masih penasaran, tonton channel Diko Racing di YouTube. Oke. Halo guys, sekarang tinggal proses finishing bubutnya ya. Sebelum nanti dilakukan pengecoran. Oke, sudah guys. Nah, sudah ditempel. Oke. Wow. Juga udah. Wow. Mantap. Nanti kita akan cor di sini. Ikuti terus videonya bersama Diko Racing. Oh iya guys, satu lagi saya ingatkan ya. Ini serius saya ngomong. Kalau kalian tidak suka video saya, skip. Nggak usah banyak komen. Nggak usah terus mempengaruhi yang lain. Yang lain juga punya otak, bisa pikir sendiri. Mana yang baik, mana yang tidak. Kalau menurut Anda saya kurang baik, ya sudah, terima kasih. Paling tidak Anda sudah nonton. Seperti itu. Oke? Karena apa? Saya juga tahu kalau Anda jelek, tapi saya tidak pernah komen. Oke? Sama-sama ya. Kita di YouTube sama-sama apa jenengannya? Berbagi bagi yang membutuhkan. Seperti itu guys. Jadi kalau kalian tidak butuh, nggak usah di komen, matiin aja videonya. Oke? Lanjut terus guys. Halo guys, kembali lagi di Diko Racing. Kita lagi proses pengoboran kertas. Oke Pak. Oke guys, bentar saya ngebor dulu. Bentar ya, ikutin aja dulu ini. Ini dilihatin tuh lagi ngebor tuh.
Halo guys, ini adalah proses modifikasi truk as ya. Jadi truk as ini pesanan dari subscriber kita. Asal dari mana itu, Pak? Dari Makassar. Kemarin kita udah bikin yang 125 set, tapi yang punya tidak berkenan untuk di-upload karena mungkin untuk keperluan balap ya. Jadi saya rahasiakan informasinya. Sekarang kita akan merubah yang Fish Air. Ini sudah saya bor. Oke. Selanjutnya bornya diganti yang 12. Oke. Oli. Jul, ternyata Jul maksud di ngerekam. Selamat malam guys. Pak Pawor. Halo. Lagi ngapain? Macul. Wong warna-warna bet jam pira iki? Jam 1 esuk nggone ngebori keras Jon. Ora ngerti wong lagi lara untu apa. Erik data lampu. Masuk. Oke guys, ini sudah selesai, tinggal proses apa Pak Bobor? Besok akan kita berikan cantelan untuk pegangan pengecoran ya. Sebenarnya bisa dicor malam ini guys, tapi biskuit Oreo-nya habis, jadi beli dulu besok. Oke. Apa ya? Aku mau cerita apa ya? Sakit gigi. Banyak yang penasaran tentang rek as guys. Sejak saya bikin video tentang rek as kemarin itu sampai hari ini itu alhamdulillah banyak yang respon dan alhamdulillah ya, puji syukur, puji Tuhan, banyak yang kirimkan rek asnya ke tempat kita gitu ya. Ya, terima kasih atas kepercayaannya, walaupun kalau dibilang sempurna sekali ya, kita jauh lah dari sempurna. Tapi paling tidak kita memberikan ide untuk kalian. Siapa tahu kalian punya alat yang lebih canggih, yang bisa membuat lebih presisi. Semoga aja bisa menjadi seperti itu. Dan saya suatu saat nanti saya ndak ada orderan bikin grab as lagi ya, ndak masalah. Yang penting seperti yang saya bilang, saya yang masuk surga gitu loh. Ya, jadi bor. Besok kita tinggal ngecor. Beli dulu timahnya habis karena banyak banget orderan tuh guys, antriannya. Saya udah habis seton 1 ton. Tadi ngelanjutin cerita yang tadi, pada penasaran apakah gara-gara mungkin cocok marketingnya nyong dan ampuh apa kepriwe sih kok. Kalian nonton videonya, caranya ada, bikin sendiri, kalian ndak beda. Ya memang benar, saya juga ngomong, andai kata kalian bisa nyontek yang sedang saya buat, tapi belum tentu Anda buat. Sama persis dengan punya saya, dicobain di motor Anda enak. Karena banyak satu dan lain hal yang harus diperhatikan. Oke? Ada pertanyaan enggak kamu? Bos, ada bos. Ini loh, kan
Ini kan mungkin VS-nya dilubangin gitu. Apa remen-remen bos? Dalam arti ini kok ngapa sih dilubang-lubangin lu? Oke. Pertanyaannya berarti ada berapa ya? 3. 1. Apa reman-reman? Iya. Ya. Oh. Kamu modif krek as itu sampai dibor-bor kayak gitu. Ya. Kamu ingin apa? Pasti kan ingin sesuatu yang lebih. Iya, betul. Korbannya adalah ini. Pengorbanannya adalah krek asnya. Masalah eman-eman apa enggak? Kamu balapan motornya pada jatuh, kamu enggak eman-eman? Gitu loh. Kalau krek asnya rusak bisa beli, motornya satu, motornya rusak bisa beli. Kalau orangnya yang rusak nggak bisa beli. Makanya kalian pasti akan ngerobain tanpa berpikir, sayang bos krek asnya. Loh, sudah pasti ada resiko, ada pengorbanan. Kalau kalian ingin sesuatu gitu. Terus buat apa dilubangin? Kenapa harus dilubangin? Tanyanya. Oke, saya sering cerita masalah settingan, portingan, apa semua sudah. Selanjutnya akan diteruskan kepada krek as. Sekarang karakternya motornya galak banget nih, portingannya untuk spek yang lihat. Krek as kamu standar, motornya nggak akan bisa dinaikin. Terlalu liar karena krek as standar itu enteng bawaan pabrik. Kenapa dikasih enteng? Karena ya namanya motor standar kan buat boncengan, buat ke pasar butuh yang enteng jalannya. Pertama nih kayak enteng. Jadi kalau powernya meningkat, krek asnya masih tetap enteng, ini sore dijamin auto rubuh gitu loh. Tuh alasannya kenapa harus dimodif, dilubangin agar karakternya berubah dari pabrikannya. Nah karakternya seperti apa? Itu terserah. Buat road race, buat gas track, buat drag race, buat macam-macam. Ngojek misalnya, penggarong, beda-beda gitu loh. Weh, seperti itu. Ada lagi enggak? Kamsut mas. Kamsut. Aja disakit ngerti ora? Diremokna. Oh mas. Awalnya udah lama ya ikut Pak Bawor ya. Lihat prosesnya ngebor krek as. Kok ngebor selalu ini beda-beda terus sih. Gimana tuh? Oh iya. Bor beda-beda poin. Iya benar-benar. Jangan kan punya orang-orang ya yang pada ngerjain di sini. Kita punya motor 3 aja krek asnya beda semua. Nah kita pernah bikin judul itu guys, video kemarin yang jokine gendut, jokine kurus gitu ya. Terus yang tune up gitu kan, kalian bisa lihat real bahwa satu motor jenisnya sama-sama road race, cc-nya sama 116, yang satu 125, ada perbedaan dan tiga-tiganya beda. Nah ini judulnya, ini krek as 116 standar bebek goreng ya, yang kemarin 116 tune up yang dari Kalimantan apa ya. Berbeda lagi, bentuknya mirip tapi sebenarnya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di mana ya? Krek asnya banyak. Saya untuk membedakan satu, ini satu udah dibikin, otomatis harus dikirim. Begitu ini udah dikirim, saya ngerjain yang satu lagi. Yang kemarin kan udah nggak ada bandingannya kecuali di video, kalian yang bisa nilai. Gitu loh. Kenapa kok berbeda setiap motor? Apa yang berbeda dari motornya? Dia mungkin jongginya atau berat rotornya. Itu coba tuh Mas Arya tuh, ya enggak? Ya, joki ada yang suka pakai ban pasti, ya, ada betul. yang pakainya Dunlop, betul. Ada yang suka pakainya Pirelli. Itu berbeda. Juga jokinya berbeda. Tergantung maunya jokinya. Jokinya lemu apa kering. Motornya sih ditumpakin ke pena ke pora, gue beda-beda ngerti. Ini bahasamu. Kalian maksud guys bahasanya Arya. Jadi gini nih, joki kan orangnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ada yang suka motor liar, ada yang suka motor semut gitu loh. Intinya yang saya kan nggak pernah tahu nih, yang saya kerjakan itu untuk joki seperti apa di sana saya nggak tahu. Intinya mereka cukup bilang sama saya, ini motor kondisinya seperti ini,
Itu ya. Maka saya akan buat sesuai dari cerita kalian. Gitu loh. Kecuali untuk yang ini, yang mana ya, Sok? Makassar ya? Makassar, oh ya, yang Makassar. Ini satu set full kita yang bikin. Dari crankcase-nya, portingnya, headnya, rasionya, semua kita yang setting jadi seperti ini jadinya, gitu loh. Kalian boleh nyontek itu lubang-lubang kelihatan lah ya. Tapi saya jamin belum tentu pas. Saat kalian memaksa untuk mencontek, silakan contek. Begitu tidak jadi, begitu tidak ketemu apa yang diharapkan, jangan marah-marah saya. Gitu loh. Saya senang Anda belajar. Tapi saya saya kok rasanya gimana kalau kalian cuma contek. Lebih baik kamu belajar tak ajarin. Kalau nyontek malah kalau ada apa-apanya saya nggak ikut-ikut. Gitu loh. Oke, any question again? Yes. No. Oh, oke. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Berapa sih estimasi biaya untuk satu perubahan keras atau modifikasi keras di bengkel Diko Racing? Kowe bar mangan peyem ya? Bar mangan budin, Pak. Budin diragini ke Kasunda kae. Itu nyakok seberapa? Oke, banyak yang nanya berapa sih jasa modif keras di tempat kita. Ya. Murah. Di bawah 1 juta. Di atas Oke. 500. Ya antaranya 500 sampai 1 juta, tapi 800 juga nggak nyampe. Gitu loh, intinya seperti itu. Kenapa kok mungkin ada yang bilang, oh murah mahal itu om, cuma nambahin timbel doang gitu. Oke, saya beliin timbelnya, kalian ngebor sendiri. Kenapa kalian nggak seperti itu di rumah? Gitu loh. Kenapa kok kalian ngerjain ke saya dan saya kasih harga segitu kalian mau? Apakah kalian sudah pernah mencoba dan gagal lagi? Sekali. Oke, jadi begini ya. Harga kita nggak mahal, kita tergantung. Kita lihat motornya, kita lihat untuk apa, kita lihat kondisi kerkasnya. Contoh kemarin kondisi datang ke kita, harga minta disamain, tapi kondisi datang kerkasnya bengkok semua guys. Jelasin Sok, mananya bengkok? Ini guys. Ini bengkok guys. Ya auto dongkrak guys. Oke, jadi nggak usah hitung-hitungan lah. Kita tujuannya bantu, kita tujuannya kasih solusi. Bukannya terus dibikinin ke kita terus hasilnya jadi wow. Enggak, mungkin saja dari idenya kita kalian bisa dapat, kalian bisa kembangkan sendiri. Ini tuh baru awal, ini tuh murah. Kenapa kok murah? Saya habis berapa karung, saya habis berapa truk keras untuk belajar. Seperti itu. Kalau kalian beli salak 1 kecut, saya beli sekarung sudah. Oke. Terus intinya kalian tinggal pakai lah, tinggal pasang. Jadi sebisa mungkin kalau mau bikin keras, jangan cuma kirim kerasnya, kirim datanya semua. Portingannya, apanya. Syukur-syukur kalian kirim satu full paket ke sini. Nanti kita bikinin yang sesuai banget dengan kerasnya. Seperti itu. Oke? Oke, kiranya sekian dulu guys videonya. Bukan besok ya, nanti di akhir ini saya langsung kerjain untuk pengecorannya dan gak ada closingnya sekarang aja. Ikuti terus video Diko Racing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya bosan sebenarnya ngomong kayak gini guys. Udah ya, selamat malam. Halo. Semalam sudah ngobrol panjang lebar tentang keras ya. Hari ini seperti janji saya ya. Hari ini saya mau cor ini, kalian sudah lihat saya sudah pasang besi-besi pengaitnya. Sekarang kita akan tambahkan material ini guys. Biskuit Oreo nya sudah beli.
Tuh guys, lihat lumer tuh guys. Biskuitnya lumer ya. Guys. Enak ya. Oke guys, sudah mencair semuanya. Siap dituangin guys. Tambah lagi mas. Loro maning. Oke, ini proses pembuatan, pengerataan timah atau timbal. Oke guys, kembali lagi di channelnya Diko Racing. Ini lagi ngapain ya Pak? Oke, jadi saya akan modifikasi ya, sedikit modifikasi tentang setang piston Fish Air orisinil. Orisinil apa Pak? Fish Air Alpha 2JG lah. Iya. Jadi dia itu kurang jalur pelumasan di sini ya, nggak seperti stang seher Satria ya. Ya. Kok kadang-kadang stang seher Satria kok lebih awet daripada ya Fish Air. Nah, guys, modifikasi coba. Lagi dicari dulu stangnya, contohnya kalau nggak ada ya bisa lihat sendiri lah di Google atau di mana. Kalau setang Satria kan mungkin ada galengan atau lubang buat nganu oli. Buat nganu oli biar ini. selalu dilumasi. Udah. Ini stang Satria sama stang Fish Air. Ini Satrianya ya. Pasti dia ada sobekannya di pinggir. Ya. Sedangkan Fish Air itu masih rapat, makanya kita sobek di pinggir. Oke, sobekannya terkesan panjang padahal tidak. Dalamnya ya kecil seperti itu. Ini panjang biar menangkap olinya lebih. Apa nanti nggak jadi rusak om? Enggak, ini masih tetap kuat. Karena kita sudah sering modif model seperti ini dan hasilnya luar biasa. Sekarang setelah ini dibuat, disobek menggunakan gerinda potong. Sekarang kita akan rapihkan bagian dalamnya ini guys, karena ini tajam sekali menggunakan tuner. Ikuti proses nyunernya guys. Oke guys, ini sedang proses penyuneran atau membersihkan
yang tadi bekas-bekas sisa-sisaan yang sudah digerinda. Maaf ya guys, sebelumnya itu Marso sedang proses pembuatan balancer, jadi agak berisik. Ini proses penyuluran pembersihannya guys. Jadi lihat, pakai mata tuner. Mata tunernya yang apa bos? Silinder. Oke. Sangat kecil sekali guys. Menggunakan mata tuner silinder yang sangat kecil supaya bisa rapi dan bisa membersihkan celah-celahnya. Ini patut dicontoh atau tidak bos? Jangan. Kenapa jangan bos? Ngapain nyontek-nyontek? Oh, harusnya gimana harusnya? Harusnya Bawa ke sini belajar bareng ya bos? iya betul. Don't try this at home. Waktu gue bahasa Inggrisnya don't try this at home. Ulang ngerti bos lah. Jangan ditiru adegan ini, karena kalau nggak tahu bisa apanya ya bos, itu yang bulet-bulet Bisa berbahaya. bisa terluka kalau nggak rapih beneran. Soalnya ini kan berputar, kalau masih ada yang tajam-tajamnya nanti buret, malah kita yang disalahin. Mending kalian kesini terus belajar bareng, mungkin bisa saling berbagi ilmu. Oke, ikutin terus. Oke guys, ini sudah di modif ya, dari modif. Oke, kelihatan Ya. dalamnya juga sudah tidak tajam lagi. Nah, untuk memastikan kalian pasangkan ini, bersihkan dulu, pasang pennya. Dirasakan ada yang gerget-gerget apa enggak. Nih, jika masih ada yang gerget-gerget guys, masih ada yang gerget-gerget, berarti ada yang belum bersih. Ada yang belum rata. Oke, ini belum rata nih, sedikit banget. Kalian harus ratakan ini lagi. Saya tunggu lagi videonya guys. Oke guys, karena tadi belum rapi, kita rapiin lagi guys. Kalian harus detail karena ini modifikasi. Modifikasi tidak sembarangan, modifikasi tidak sembarangan. Kalian harus detail. Tuh lihat guys, lancar ya. Ya, dan kalian rasakan tidak ada yang gerjut. Berarti ini sudah beres. Oke, selanjutnya siap berangkat ke tempatnya Mame. Kurirnya di Racing sudah datang. Gimana kurirnya di Racing? Halo, saya sibuk banget hari ini. Udah ngirim 4. Tunggu aja ya yang
belum sampai paketannya ditunggu ya, nanti saya mau berangkat lagi 4 lagi paketan lagi. Oke, ikuti terus Deko Racing. Mana? Oke guys, ini kertasnya udah jadi. Sekarang akan kita pasang setang set seperti itu. Oke, monggo Mas Juli. Monggo Mas Juli, siap berangkat. Ketone lusus temen. Semangat. Untuk beat ya benar. Saya ketemu wis cukup. Halo guys, ini baru matang dari oven, baru selesai dikerjakan Mr. Marso. Sudah selesai kertasnya, modifikasi PCR ya, dari kemarin kita ngebor daun kertasnya, kita isi dengan timbel, sampai tadi modifikasi stang sehernya gitu kan. Kalian ikuti prosesnya gitu. Sekali lagi saya bilang, jangan dicontek atau ke auto kejeblung-blumbang kalian. Kenapa? Beda-beda guys. Sekarang saya kasih tahu titiknya di mana, belum tentu pas sama porting kalian. Tapi kalau yang ini saya jamin pas, karena dari porting, dari crankcase, dari semua saya yang bikin. Makanya saya yang paling tahu ini harus di mana gitu loh. Mengerti? Ngerti. Oke. Kita coba berkasnya guys. Guys. Gunakan alat seadanya. Halo Mas Arya, gimana, sudah siap dites? Sudah siap disetes ini. Jadi kamu pertama yang nyoba kerkasnya kemarin waktu masih standar, sekarang sudah dirubah. Ya. Kamu ceritakan bedanya ya sama penonton. Gimana? Ini lebih enteng bos, lebih enak lah pokoknya. Terus atasannya mungkin ini lebih tuh bos, lebih hilang kayaknya. Lebih gimana? Luar biasa. Ini awalannya sudah enteng, atasannya pasti torsinya lebih banyak. Ini juga lebih muternya itu lebih gampang loh, lebih enak. Muternya ini kemarin itu ada Kosit, mutel apa sih? iya kue apa muter bos. Oh iya. Muternya itu lebih gampang. Nah ini kan kemarin di berat giniin loh. Nah gitunya itu lebih lama. Sekarang waduh, Oke. lihat bos. Mantap. Oke. Ya. Terus Gimana? gimana pesan-pesannya untuk yang lain yang masih penasaran tentang kerkas gimana? Penasaran tentang keras, sebaiknya jangan dicoba ataupun dicontek. Ireng banget raine. Kang kenapa wong disoting? Mendingan kalian itu datang ke Deko Racing, main-main lah ke sini. Kita cari ilmu bareng, belajar bareng. Yang penting keras ini bukan sembarangan. Dan bikinnya itu nggak sembarangan. Kita tahu harus perhitungan semuanya. Sudah matang lah ya mas ya. Iya betul sekali. Harusnya kalian main-main aja, belajar bareng dan saling ngobrol biar dapat keras yang seperti ini. Ini keras mungkin bikinannya Pak Bawor yang sangat luar biasa. Siap dikirim nggak bos? Ini bos. Siap kirim Makassar. Oke guys, ikuti terus video dari kita, video-video selanjutnya tentang modifikasi yang Spektakuler. yang nggak pada umumnya lah. Iya. Gila-gila. Ya gila-gila, ya mungkin bagus mungkin enggak gitu ya. Intinya jangan ragu untuk eksperimen, dirusak bae mumpung kalian masih pada bernapas. Mantap. Ya, jadi kalian akan dapat kepuasan. Deko Racing tidak pernah cari juara satu. Deko Racing selalu cari kepuasan. Walaupun kalah, walaupun rusak, yang penting puas. Oke, ditutup. Ya, mainan motor itu jangan takut rusak ataupun enggak, dekatlah sama Allah. Oke, Deko Racing. Yes. Yes DJ.